Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari Jumat, hari berkah, kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita terkait bahasa Arab Qurani. Mudah-mudahan kita semua diberikan mudah oleh Allah sehingga cinta yang sudah tumbuh terhadap bahasa Arab Quran ini bisa terpelihara, bisa terjaga, terus dirawat sehingga nanti bisa mengeluarkan bunga dan aroma harumnya untuk kehidupan iman kita. Ya, selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan kepada pemimpin umat yang senantiasa membimbing manusia ke jalan yang penuh dengan cahaya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah melangkah dan masuk ke pelajaran yang ketiga. Pelajaran ketiga setelah di pelajaran pertama kita berjuang bersama-sama untuk mengenal lebih dekat apa itu bahasa Arab Qurani, mengenal lebih dekat bahasa Arab itu seperti apa dengan memperhatikan ciri-ciri khususnya. Kita juga sudah berusaha untuk mengenali lebih lanjut ya bentuk-bentuk, makna-makna bentuk dalam bahasa Arab beserta ciri masing-masing. Kemudian kita langkah berikutnya pada pelajaran kita yang kedua, kita sudah mulai mengamati perubahan bentuk tersebut, bagaimana menggabungkan antara ide tentang makna dasar, kemudian makna bentuk, dan terakhir ini kita sudah melangkah lebih lanjut lagi Ibu Bapak sekalian dengan memasukkan atau dengan mempertimbangkan ide terkait kata ganti, kata ganti dalam bahasa Arab serta penanda, ya, penanda atau penciri suatu domir, ya, satu domir, satu kata ganti pada bentuk satu dan bentuk dua. Apa saja domair yang sudah kita pelajari, Ibu Bapak sekalian? Ada huwa, kemudian huwa jamaknya apa? Iya, huwa jamaknya apa? Hum. Ya, hum. Huwa jamaknya hum. Kemudian apa domir berikutnya yang sudah kita pelajari? Ana jamaknya? Nahnu. Oke, berikutnya. Apalagi domir berikutnya yang sudah kita pelajari? Antum. Ada anta, kemudian jamaknya? Antum. Ya, bagus. Kemudian kita juga sudah mempelajari tadi domir, ya, domair yang kita sebut tadi itu ketika dia mandiri. Ada juga versi lainnya, yaitu versi bersambungnya. Kalau huwa, versi nyambungnya apa? Hu. Bukan busi. Huwa apa versi nyambungnya? Hu, ya. Hum, untuk hum versi nyambungnya apa? Hum, oke, bagus. Kemudian untuk ana versi nyambungnya apa? Iya, oke. Oke, berikutnya untuk nahnu versi nyambungnya apa? Oke, bagus. Kemudian untuk anta versi nyambungnya apa? Bukan. Ini udah mulai ini, udah fokus konsentrasinya udah beda-beda nih. Fokus konsentrasinya udah beda-beda nih. Anta versi nyambungnya apa? K gitu. Anta untuk muannasnya apa?
Ki. Anti dong. Anta versi muannasnya anti ya. Anta versi muannasnya anti. Anti versi nyambungnya ki. Oke, bagus. Kemudian antum versi nyambungnya apa? Kum. Iya, baik. Itu dia ya. Nah, kemudian coba Ibu apa sekalian yang mudah-mudahan ada yang ingat lagi nih. Mudah-mudahan ada yang ingat. Kalau domir huwa dibentuk satu, penandanya apa? AA, baik. Kalau huwa dibentuk dua, penandanya apa? Ya. Atau titik dua di depan. Oke, ya, gitu. Kalau hum dibentuk satu, penandanya apa? Ya, suaranya. Oh iya. Hum dibentuk satu, penandanya apa? Wow. Mantap, ada yang bisa jawab padahal kita belum mempelajarinya. Keren. Mantap, luar biasa. Pokoknya bentuk Baik. satu. Ya, Ibu Bapak sekalian, itulah beberapa ide dasar. Ya. Beberapa ide dasar dari pelajaran yang sudah kita pelajari bersama dengan beberapa pelajaran yang lain ya. Dengan pelajaran yang lain. Jangan lupa terkait dengan makna kata ya. Memahaminya tidak dengan hafal mati tapi lebih berhati-hati, perhatikan konteks ya, jumlah kata dalam bahasa Arab tidak selalu sama dengan jumlah kata dalam bahasa Indonesia ya, bisa saja bahasa Arabnya satu, bahasa Indonesianya jadi tiga, bisa saja bahasa Arabnya dua, bahasa Indonesianya satu. Itu sesuatu yang perlu dibiasakan kalau kita ingin mempelajari bahasa asing, termasuk di dalamnya yang sedang kita kaji bersama saat ini yaitu bahasa Arab. Baik, Ibu Bapak sekalian, sebelum kita lanjut ke Tanmiyatul Mufrodat, yuk kita baca terlebih dahulu surah Al-Kafirun yang menjadi batu titik tolak ya, titik tolak kita untuk mempelajari materi kita selanjutnya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, baik, ini sudah disimak kan Ibu Bapak sekalian penjelasannya terkait dengan teks pokok ini. Ibu Bapak, dengar saya bertanya? Dengar. Ya, apa jawabannya Ibu Bapak sekalian? Tadi tanya. Sudah dibaca begitu dengarnya Pak Guru? Sudah dibaca? Sudah disimak penjelasan tentang teks pokok ini? Sudah. Oke, baik. Alhamdulillah. Jika demikian, sekarang mari kita lanjutkan dengan Tanmiyatul Mufrodat. Apa maknanya Tanmiyatul Mufrodat, Ibu Bapak sekalian? Pengembangan kosakata. Apa yang akan kita kembangkan? Kosakata yang akan kita kembangkan mula-mula adalah dari bagian awal surah Al-Kafirun ketika mengatakan kul. Awal kita temukan mengatakan kul. Apa maknanya Ibu Bapak sekalian? Katakanlah. Ya, bagus. Adalahnya, dari mana kita memahami adalahnya? Perintah. Bagus ya. Apa penanda yang memperkuat kita bahwa itu merupakan bentuk perintah? Ada alif sukun ya? Ada alif sukun. Mana Prof Ati? Ya, coba lihat mana Prof Ati ya. Alifnya mana Bu Ati? Nggak ada, itu lam sukun. Lam sukun. Lam sukun Pak Guru. Beliau mah hafalnya udah hafal mati. Untuk 5 alif sukun. Sehingga alifnya nggak ikut ya. Alif kok nggak ikut si alif lagi makan sukun tuh di pinggir jalan. Makanya nggak kelihatan sama Bu Ati.
Baik gitu ya, Lamsukun. bisa muncul dua-duanya, bisa juga salah satunya. Karena itu kita katakanlah. Nah, sekarang coba kita perhatikan Ibu Bapak sekalian, apa bentuk satunya ini diberitahu. Ya, prinsipnya juga yang lain juga begitu. Ibu Bapak akan diberitahu apa bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4 ketika itu diperlukan atau dianggap penting untuk diketahui, dikuasai pada saat ini. Bentuk satunya apa? Kola. Pola. Terlihat penanda utama bentuk 1 di situ? AA ya. Terlihat ya, baik. Mm. Bentuk 2-nya Ada. Ya. Kuda. apa? Ada ya. Bentuk 2-nya Ya. Yakulu. yakul. Terlihat ya, Yakulu. terlihat ya penandanya ya. Nah, kemudian bentuk 3-nya apa? Kol. Terlihat ya? Apa terlihat di situ penandanya? Ada sukun di tengah. Sukun di tengah. Di tengah. Iya, oke, bagus. Oke. Berikutnya, bentuk 4-nya. Oh, iya. Oh, Iya. oh, iya. Ada alif. Ada alif Ya, Kedua. ada alif urutan kedua, makin Kedua. makin yakin lagi ini naik ya. Naik, turun gitu ya. Ada alif urutan kedua, naik, turun. Naik, turun. Nah, makin yakin lagi ya. Sebelumnya yang mula-mula kita kenal sebagai bentuk 4 kan contohnya alim. Ya. Ada alif, naik, turun gitu. Kemudian kita kenal berikutnya apa? Kata qori. Begitu juga karakternya. Untuk karakter atau ciri bentuk 4 ya, yang dasar, di samping ada juga yang lain ya, ada alif urutan kedua, qori, naik, turun. Itu ya. Yang pertama dari ayat dari surah Al-Kafirun yang kita perlu kembangkan adalah dari ungkapan kul. Dari ungkapan kul. Qala, yakulu, qaul, qail, kul. Kul. Apa kul ya? Kita lanjutkan berikutnya. Kata berikutnya adalah ya, dari ayat yang kita kaji, kita menemukan ungkapan abid. Ada abid. Abid. Apa maknanya? Sembah. Ibadah. Ibadah. Abdi. Ini Abdi. perintah. Ibadah lah. Bagus. Abdi. Apa maknanya? Nyembah Berdasarkan ya. pelajaran kita sebelumnya? Nyembah ya. Ibadah. Iya, ada yang mengatakan penyembah, ada yang mengatakan ibadahlah, gitu ya. Apa itunya landasan pemahamannya ketika mengatakan penyembah? 4 dan ya. 4. Oke, bagus. Itu bentuk 4. Apa landasan pemahamannya ketika mengatakan sembahlah, ibadahlah? Karena Alif di depan. Alif di depan. Saya lagi berenung tuh di mana alif di depannya ya? Di mana alif di depannya ya? Kerja yang dibendakan. Ada lagi kata kerja yang dibedakan. Sembahlah tipe 5. Dan 4. Ibu Bapak bisa lihat apa yang saya lingkari kah? Bisa. Dari mana Bisa, Pak. ada yang menduga itu bentuk kata kerja yang dibendakan? Dari mana ada yang menduga itu bentuk perintah? ada bukan perintah. Saya tahu jawabannya dari mana. Ibu Bapak mau tahu nggak dari mana datangnya? Oh, mau. Alif yang kedua. Alif Apakah- setelah huruf pertama. Apakah alif yang kedua menandakan bentuk 5? 4. Nah, bukan ya. Dan Di terus Alif. tadi dari mana datangnya ada yang menduga bentuk 5? Oh, bukan. Nah, saya tahu jawabannya. Itu datang dari kurang telitinya kita. Ya. Gitu.
Ya, dari kurang telitinya kita. Pak Guru ngomongin bentuk berapa, tapi kitanya yang jadi perhatian kita bentuk yang mana gitu. Mungkin karena kita belum baca ya sama-sama ya. Kayak kita baca sama-sama tasrifnya. Yang kedua, abada, ya'budu, ibadah, abid, ubud. Abada, ya'budu, ibadah, abid, ubud. Ya, itu bisa bermakna beribadah. Ini serapan, bisa juga bermakna menyembah, bisa juga bermakna mengabdi. Ya, bisa juga bermakna mengabdi. Itu ibadah. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaan. Ya, kita lihat contoh, kemudian kita pahami apa makna ungkapan-ungkapan tersebut ketika digunakan. Yang pertama, ya'budu. Ya'budu sebelumnya kan kita udah dapat ilmunya ya. Dalam ungkapan ya'budu kita bisa memahami ada kandungan kata ganti apa di ya'budu? Iya, dia. Iya. Ya. Kalau bahasa Arabnya dia apa? Huwa. Jadi dalam bahasa Arab, Ibu Bapak sekalian, ya, kalau yang beribadah dia, kita mengatakan, atau orang Arab mengatakan ya'budu. Tetapi kalau bukan dia, nggak pakai ya lagi. Contohnya, kalau saya, maka akan ada perubahan bentuk. Dari yang tadinya mengatakan ya'budu, karena tadi yang beribadah adalah dia, oh dia. Jadi ingatnya tuh dia. Ingat ya, ya-nya. Ya milik dia. Yang lain tidak boleh menggunakannya karena ya milik dia. Nah, ketika yang beribadah adalah ana, saya, ya, maka berubah pula bentuknya. Yang tadi mengatakan ya'budu berubah menjadi a'budu. Menjadi apa, Ibu Bapak sekalian? A'budu. Menjadi a'budu. Nah, kalau dari contoh ini maka kita bisa menggunakan pemahaman yang serupa. Dibentuk dua, gitu ya. Dibentuk dua untuk domir huwa, penandanya Iya. mengheningkan cipta dimulai. Ya. Pak. Ya dan alif. Bentuk dua. Bentuk dua. Ya. Berdoa selesai. Oke, yuk kita ulang lagi ya. Tuh. Dibentuk dua, ya, itu domir huwa, tandanya Ya. Ya. Nah, sekarang kita gunakan pemahaman yang mirip dengan itu. Dibentuk dua, domir ana, penandanya Hamzah. Hamzah. Ya, ini nih. Mana itu ya? Itu udah dikasih warna merah juga nggak kelihatan juga. Bentuknya. Nggak kelihatan juga. Ya. Ini mudah kita ingatnya. Kenapa? Coba lihat di ana gitu. Apa huruf yang dominan? Ya, a gitu. A gitu ya. Di ana. Hingga tidak tertukar lagi dalam memahaminya. Sama saja apakah nanti anaknya muncul atau tidak, tetap kalau ada ungkapan a'budu, di situ kita memahami ada makna sayanya. Ada makna saya. Nah, itu dia posisi ya'budu dengan a'budu. Persamaannya adalah sama-sama merupakan bentuk dua. Perbedaannya adalah kata ganti yang terkandung di dalamnya itu yang berbeda. Domir yang bisa kita pahami dari dua kata tersebut itu yang berbeda. Baik. Maka selanjutnya juga demikian. Tuh, kalau ya'budu tadi siapa yang beribadah? Iya. Iya. Kalau a'budu siapa yang beribadah? Saya. Iya.
Maka ketika yang beribadah bukan dia, yang beribadah bukan saya, tentu tidak menggunakan ya, tidak menggunakan hamzah sebagai penanda. Misalkan ini antum, apa maknanya antum? Kalian. Kamu. Kalian. Kalian. Ya. Apa maknanya? Kalian. Kalian. Ya. Antum maknanya kalian. Antum ini untuk tunggal apa untuk jamak? Jamak. 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 Tuh. Apa penandanya bahwa dia untuk banyak? Ya. Apa tandanya bahwa dia untuk banyak? Wow, nun. Banyak. Alhamdulillah ada yang ingat. Mau jalan-jalan kemana? Ke Embali, kata Bu Usi. YM. Berapa tahun Mbak Usi di Embali? Kembali. 13 tahun Mbak Usi di Embali. Makanya Mbak Usi banyak itu. Karena di Embali. Oke, baik. Ya, antum kita bisa kenali dia untuk banyak. Ada penandanya yaitu mimnya, antum. Tuh. Kalau tunggalnya apa? Anta. Anta, baik. Ya, tunggalnya adalah anta. Ibu Bapak sekalian, di anta itu huruf apa kira-kira yang paling dominan? A. Bukankah A menjadi huruf dominan di hamzah? Iya. Kalau gitu jangan dong, masa mendua, Usi. Tadi waktu di Ana, apa huruf yang dominan? Hamzah. Oke, sekarang begitu pindah ke anta, apa huruf yang dominan? Kok hamzah lagi? Mendua hatinya. Apa huruf yang dominan di anta? Ta. Ada taknya, ya. Ada taknya. Sehingga Ibu Bapak sekalian, gitu ya. Karena di antum itu ada tak, maka dibentuk duanya ada juga taknya tuh. Kan nalar betul kan ini? Bahasa Arab logis betul tuh. Tetapi karena antum itu untuk banyak, maka disesuaikan juga bentuk duanya. Kita pahami, ini ada banyaknya banyak, maka ilmu kita sebelumnya di Al-Kafirun itu tunggal apa jamak? Jamak. Jamak apa penandanya Al-Kafirun banyak? Waun nun. Waun nun. Nah, begitu pula halnya di sini kita lihat ada waun nun. Gitu. Di ta'budun siapa yang banyak? Orang yang bertakwa. Bukan. Siapa aja jawabannya? Siapa? Di ta'budun siapa yang banyak? Jawabannya pakai kata ganti. Di ta'budun jawabnya pakai kata ganti nih. Mereka. Kalian. Di ta'budun yang banyak adalah kamu kan tak tuh. Oh iya ya, jadi ta'budunnya bukan ya. Yang banyak adalah kamu, sehingga kamu kalau banyak hasil akhirnya menjadi kalian. Tuh. Coba pakai nalar yang sama ya Ibu Bapak sekalian ya. Nah, sekarang baca yang atas. Pelan-pelan. Iya. Oke, bagus. Siapa yang beribadah? Iya. Oke, bagus. Nih, saya tambah nih. Oke. Ada wawu nun. Menandakan apa? Banyak. Oke, bagus. Siapa yang banyak? Iya. Siapa yang banyak? Iya. Dia. Tuh, siapa yang banyak? Dia. Dari mana diketahui dia? Ada ya-nya. Dia kalau banyak jadinya Astagfirullahaladzim. Profesor jawabannya beda sama kita. Pakai bahasa Indonesia, Bu. Kalau saya nanya pakai bahasa Indonesia, usahakan jawabannya pakai bahasa Indonesia biar nyambung nih sama orang awam. Tuh, saya ulang lagi ya. Mereka. Ya budun ada wawu nun penanda banyak. Di ya budun apa yang banyak? Siapa yang banyak? Dia. Dia kalau banyak jadinya Mereka. ya jadinya mereka.
Ya, jadinya mereka. Nah, pertanyaan yang sama itu bisa kayak tadi. Tak budun, ujungnya ada apa? Wow dan nun. Wau nun bisa menandakan apa? Banyak. 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 Di tak budun yang banyak siapa? Mereka. Kamu ya. Kamu. Yang Kamu. banyak adalah kamu. Dari mana diduga kamu? Nah, Dari tak. Dari tak. Kamu kalau banyak jadinya Kamu. Kamu Kalian. kalian. bukan kamu. Kalian. Kecuali kalau Ahmad Dhani. Kamu adalah. Jadinya kalian. Karena itu ibu-ibu bapak sekalian, nanti ya, jangan hanya perhatikan wau nunnya aja. Oke? Ya. Jangan hanya perhatikan wau nunnya saja. Karena wau nun itu menandakan banyak. Tuh. Apa yang banyak? Dia. Kalau dia banyak jadinya kan mereka. Apa yang banyak? Siapa yang banyak? Kamu. Kamu kalau banyak jadinya kali. Bisa masuk dalam pemahaman ibu bapak sekalian? Bisa, insya Allah. Oke. Bagus. Jadi bahasa Arab itu selain kita melihat ya ada perubahan dari bentuk satu yang memiliki makna apa? Ya. Lampau. Iya, Maknanya itu. mana lampau? Selain ada bentuk satu yang bermakna lampau, kemudian bentuk dua yang bermakna apa? Nah, Sedang akan sekarang. biasa. Ya, bentuk tiga biasa. yang bermakna apa? Masdar. Kata Makna- benda, kata bermakna kata yang apa? dibendakan. ada yang dibedakan. Kalau Bu Dokter kayaknya udah ini ya, udah mantap itu antara makna dengan nama ya. Gara-gara apa itu? Kurang minum, dehidrasi. Hidrasi, Pak. Tuh. Warnanya kuning, penanda kurang minum, namanya dehidrasi. Katanya gitu. Ya, Jadi ingat- bentuk tiga maknanya kata kerja yang dibendakan, namanya masdar. Mas. Di samping ada perubahan seperti itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan yang lain-lain nanti ya, tergantung ilmu kita udah sampai di mana. Pada saat yang sama, bentuk dua juga berubah-ubah tergantung kepada siapa yang melakukan perbuatan tersebut di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Nggak membingungkan kan pernyataan saya, Ibu Bapak sekalian? Insya Allah. Bisa dipahami dengan mudah? Ulangi Pak Guru. Diulang. Oke, kita ulang lagi ya. Di samping ada berubah dari bentuk satu yang memiliki makna lampau menjadi bentuk dua yang bermakna sedang akan biasa menjadi bentuk tiga dan seterusnya. Dalam bahasa Arab kita juga menemukan bahwa bentuk dua itu berubah bergantung kepada siapa yang melakukannya di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Apa? Kalau sekarang dia beribadah, maka ya'budu. Kalau sekarang saya ibadah, a'budu. Kalau di masa sekarang kalian beribadah, ta'budun. Tapi beda cerita dong kalau dia sudah ibadah, tentu nggak pakai ya'budu lagi. Kenapa Ibu Bapak sekalian? Jadi lampau. Karena dia bentuk satu jadinya. Oh, yang satu. Walaupun sama-sama, yang sama-sama beribadah adalah dia. Walaupun yang beribadah adalah dia, sama-sama dia, tetapi karena dari aspek waktu, beribadahnya masa lampau, maka tidak ditandai dengan iya. Gitu. Oke, bisa dipahami? Masih agak bingung Pak Guru. Yang mana yang membingungkan? Berarti kalau ya budu itu kan di masa sekarang ya. Sekarang, sedang, sekarang, dan akan. biasa. Nah, tadi berganti menjadi lampau, berarti penandanya bukan tik dua. Betul. Punya tanda yang lain. Gitu. Punya tanda yang lain. Ya. Oke? Baik Pak Guru ya. Karena itu kita, kalau belajar bahasa Arab memang kita perlu perjuangan. Karena bahasa Indonesia itu kan miskin. Mohon maaf nih, jangan tersinggung. Bahasa Indonesia itu kan miskin.
Miskin dengan ungkapan. Misalnya kalau 100 tahun yang lalu lahir, kita bilang apa? Itu abad. 100 Dulu. tahun, Seabad, seabad. 100 tahun yang lalu lahir. Lahir juga kata kita. Sama. Kalau semenit lalu lahir, Setelah lahir bisa lahir juga. Lahir juga sama. Ya kalau telah itu kan kata lain, kalau telah itu kan kata lain. Gitu. Kalau misalnya 100 tahun lagi yang akan terjadi hal yang sama, lahir juga. lahir juga. Kalau yang lahir perempuan, Perempuan juga. lahir juga. Kalau yang lahir laki-laki, Sama. Lahir juga. lahir juga. Kalau yang lahir laki-laki dan perempuan, Lahir juga. lahir juga. Lahir Kan juga. nggak jelas itu. Nggak jelas. Harus pakai kata bantu yang lain. Gitu. Namanya orang miskin kan harus dibantu baru bisa. Dibantu dengan telah, dibantu dengan 2 orang, dibantu dengan seorang, dibantu dengan laki-laki lahir, laki-laki telah lahir, seorang laki-laki telah lahir. Itu kan gaya bahasa yang miskin. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dia kaya hanya dengan mengatakan ya budu. Berapa kata? Iya. 2. 1. Tuh. Oh iya, 1 kata. 1 ini. Hanya mengatakan ya budu bisa memiliki 3 orang anak. Tadi mau bilang 3 orang istri, takut nih banyak ibu-ibu protes. Tuh. Yang pertama, hanya mengatakan ya budu, kita paham bahwa di sini ada makna ibadah. Kan dari 3 huruf dasar ya, ibadah. Hanya dengan mengatakan ya budu, kita paham bahwa ini dari segi waktunya yang kita bilang ya sedang. Bisa. Hanya mengatakan ya budu, kita tahu bahwa yang ibadah itu bukan saya, bukan pula kalian, tetapi yang ibadah siapa? Iya. Iya. Dia. Iya. Jika kalau digabung menjadi dia sedang ibadah. Gitunya. Dia sedang ibadah. Dalam bahasa Indonesia dia sedang ibadah berapa kata? 3. 3. Bahasa Arab cukup diungkapkan dengan 1 kata. Nah, menerima kenyataan ini kan yang repot kita ini yang biasa berpikir miskin. Ya, kalau orang yang biasa berpikir kaya mah gampang begitu, gampang. Tapi kita yang biasa berpikir miskin, jadi perlu kesabaran untuk mengumpulkan 1 demi 1 aspek makna yang ada dalam sebuah kata. Oke, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian kalau tidak ada pertanyaan lain. Itu di bentuk 2. Tadi kita lihat bentuk 2 bisa berubah bergantung kepada apanya? Iya. Bergantung kepada apa? Siapa yang melakukannya? Iya, bergantung kepada siapa yang Siapa melakukan. yang melakukan? Siapa yang melakukan? Kadang-kadang kita sebut tergantung kepada subjeknya, gitu ya. Tergantung kepada subjeknya. Objeknya. Nah, ini dia yang tadi kita bahas ya, Ibu, Bapak sekalian. Tuh. Bandingkan dengan antara yang paling atas dengan yang paling bawah. Di paling atas apa ungkapannya? Dia sedang beribadah. Sedang beribadah. Saya ulangi lagi ya. Ya, fokus. Ya, fokus. Kalau kurang energi, kurang oksigennya, boleh minum dulu ya, Ibu Bapak sekalian. Coba perhatikan yang paling atas dengan paling bawah. Yang paling atas, ya, apa ungkapannya? Ya, bodoh. Ya budu. Tunggal. Yang paling atas, Ya, apa dia. ungkapannya? Ya, bodoh. Ya, ya. Dia sedang beribadah. Dia sedang beribadah. Luar biasa. Artinya ya ungkapannya. Maksudnya Apa ungkapannya? Oke, saya gantilah kalau ungkapan tidak dipahami. Di paling atas, apa bacanya? Ya budu. Oke, kelihatannya lebih ngerti kalau dibilang apa bacanya. Apa bacanya. Tuh. Kalau yang paling bawah, apa bacanya? Ya budu. Ya, Budun. Iya. Tuh. Panjang. Bukan paling bawah ya budunya. Padahal di situ ada hum-nya juga. Tuh, gimana tuh instruksinya kalau begitu? Nah, tuh. Oke. Coba kita lihat ya. Nah, ada ya budu dengan ada ya bu.
Budun. Untuk ya budu tadi apa domirnya? Iya. Ya, Ya. domir. Ya. Kelihatannya masih belum kompak Dua nih. ya. Ya. Wah. Baik, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi. Kita maju ke belakang. Iya. Domirnya dia. Supaya kompak ya, supaya komunikasi kita tidak terjadi miskomunikasi dan kita mudah saling memahami, maka jikalau Ibu Bapak sekalian saya mengatakan domair atau domir, ini nih ya yang dipilih ya. Ya. Tapi seumpama nanti saya mengatakan kata ganti, maka ke sini ya. Oke. Oke. Mana Pak Guru? Kita ganti domir. Oke. Huwa, hum, ana, nahnu, anta. Oke ya, kita coba ya. Kalau saya mengatakan domair atau domir, maka yang akan kita lirik adalah yang sebelah Kanan. 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 Kalau saya mengatakan kata ganti, maka yang akan kita lirik adalah Kiri. ya, gitu. Apa ini kebanyakan ininya? Domairnya? Enggak, Pak. Nah, kita belum seberapa nih dibandingkan Bu Yanti, Bu Ambar dulu, Bu Komariah belajar di tempat lain. Kita belum seberapa ini. Kita baru 6. Bu Yanti punya berapa domair, Bu Yanti? Bu Ambar punya berapa? Bu Ati? 14. Wah, itu 14 coba Ibu. Kita mah ekonomi sulit ini. Kita mah elit nih. Kita baru 6 doang. Baru 6 nih. Ya, ada beberapa tambahan yang lain, tapi ini pokok ini jadi 6. 6 dibandingkan 14 itu jauh gitu. Tapi jangan kemudian berkecil hati Ibu Bapak sekalian. Justru ini kesempatan untuk menunjukkan kesuksesan yang maksimal. Gitu. Alah, cuma 6 doang. Orang 14 saja bisa gitu. Oke. Dan hebatnya seperti Bu Ambar, Bu Yanti, Bu Ati itu bisa pura-pura nggak ngerti itu. Saya bilang luar biasa ini. Bisa gitu. Emang belum ngerti. Bisa itu pura-pura nggak ngerti. Kalau seperti Bu Ernawati yang baru belajar nggak ngerti, saya sih dalam hati itu memang sudah sewajarnya ya. Tapi kalau Bu Ati yang pura-pura nggak ngerti, ini pinter banget nih, cocok jadi artis nih Bu Ati. Enggak, Ustadz, saya belajar juga Pak Guru. Ya ini pelajar ulangan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan gitu ya. Ya budu. Kita coba ya, kita coba di ya budu. Kata gantinya? Iya. Wah. Kata gantinya dia. Dia. Iya, masih belum ya. Dehidrasi kayaknya Pak. Iya, ini dehidrasi kayak ini nih, soal konsentrasi aja. Ya, budu. Kita coba lagi ya. Ya budu. Domirnya? Dia. Wah. Pak Guru. Gantinya dia. Kata ganti kan? Kata ganti. Kan domir huwa. Domirnya huwa. Benar Iya. kan? Iya. Ganti baru dia. Iya. Dia dengerin Dilar bandel ini mesti konsentrasi. Oke. Oke, baik gitu ya. Sedang beribadah dia. Apanya itu Bu Ati? Itu ya, Ibu Bapak sekalian, tadi ya perubahannya. Jadi bahasa Arab itu jadi bahasa yang dinamis. Ini ya, mau ada huwa apa tidak, ya, mau ditulis huwa apa tidak, tetap di ya'budu itu ada pemahaman dia. Mau ditulis ana apa tidak, di a'budu itu ada pemahaman saya. Mau ditulis antumnya atau tidak, di ta'budunya itu ada pemahaman Kalian. Mereka atau kalian? gimana? Emang sama mereka atau kalian? Beda. Kalian. Beda. Anta. Kak Budu itu jadi apa? Kamu, Iya. Nah, itu kalian. Karena di Kalian. sini yang banyak itu adalah kamu, jadinya banyak. Iya. Kamu kalau jadi banyak, kalian dalam bahasa Indonesia.
Walaupun di banyak tempat juga bahasa Indonesia nggak terlalu itu ya, nggak terlalu ketat ya untuk membedakan antara kamu dengan kalian. Ya, kita juga begitu ya, kita juga begitu. Apalagi kalau bahasa Sulawesi ya, di Sulawesi gitu. Gimana kabar kita katanya, itu apa maksudnya? Kabar Kabar kamu. Iya tuh, betul tuh Pak Freddy tuh. Gimana kabar kita? Kita bilangnya tapi maksudnya kamu. Gimana kabar kita? Bingung. Betul. Tapi begitulah Iya, jadi bahasa bingung. Indonesia. Kabar kita tapi maksudnya kamu. Itu ya. Nah, sekarang ada tunggal, ada jamak, itu konsep itu adalah ciri khusus bahasa Arab. Itu yang akan membantu kita untuk membedakan pada ayat tersebut apa bedaan makna antara ana abid dengan antum abidun. Oke, coba kita lihat ya. Ini sekali lagi tadi kami sampaikan kepada ibu bapak sekalian, ini waun nun, ya, waun nun. Nah, ini penanda banyak, ya, penanda banyak. Sehingga kalau yang beribadah satu, bahasa Arab diungkapkan dengan Saya. abidun. Abidun. Ya. Sedangkan kalau yang beribadah banyak dalam bahasa Arab diungkapkan dengan Abidun. abidun. Apa domir yang menunjukkan banyak dari pelajaran kita? Wow sama nun. Domir, Antum. domir. Oh, domirnya Domir. Antum. antum. Domir yang menunjukkan banyak. Ya, Adalah antum. antum. Antum, apalagi? Hum. Hum, apalagi? Nahnu. Nahnu. Nah, gitu. Nahnu. Kalau yang menunjukkan tunggal apa? Ana. Selain ada Dua. dua, selain ada ada dua, Anta. anta. Ya, gitu. Anti. Ampi. Nah, itu ya, ini. Itu artinya kalau ana pasangannya abid, kalau huwa pasangannya abid, kalau anta pasangannya abid karena tunggal. Tapi kalau antum pasangannya abidun, hum pasangannya abidun, nahnu pasangannya abidun. Artinya cocoknya diungkapkannya itu dipasangkan ke situ pemahamannya. Itu dalam bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia beda lagi cerita. Ustaz, antum udah nikah apa belum? Ditanya aja begitu. Ustaz, antum udah nikah apa belum? Katanya. Yang ditanya satu orang, tapi bilangnya antum. Gitu. Tanyanya antum. Beda, karena dalam bahasa Indonesia itu tidak seteliti bahasa Arab terkait dengan tunggal dan jam. Jelas ya, Ibu, Bapak sekalian, perbedaan antara abid dengan abidun? Jelas. Pak Guru. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini tapi ya, beda antara 2 dengan 4. Nah, kalau kita mengatakan ana abid, ana abid, siapa yang beribadah? Saya. 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 Kalau kita mengatakan abid, siapa yang beribadah? Bisa saya, bisa Gua. dia. Saya. Kalau mengatakan abid saja, siapa yang beribadah? Dia. Bisa Huwa. dia. Tidak diketahui. Tidak Tidak diketahui. Berbeda dengan kalau mengatakan a'bud. Kalau mengatakan a'bud, ada ana atau tidak ada ana, tetap dipahami bahwa yang beribadah adalah Saya. saya. Tapi kalau untuk abid ya, ini kita tidak tahu siapa sampai muncul domirnya. Ya, sampai muncul domirnya. Karena abid dengan abidun ini hanya berkaitan dengan tunggal dan jamak, tidak berkaitan langsung dengan siapa yang beribadah. Ya, bisa diikuti ya, perbedaan antara yang 4 dengan yang 2. Kalau untuk 2, nanti sebagai bocoran awal, untuk 125, apa bahasa Cinanya? Sanse. Eh, Bukan deh. Jigo. Kayak Jigo.
bahasa Cinanya Mbak 1 2 3. 125 nih. Ya. 125 aja nih, 125. Ini. Hanya untuk 1, 2, dan 5 gitu ya. Untuk 1, 2, dan 5 otomatis kita bisa pahami kata ganti, otomatis kita pahami domir walaupun hanya 1 kata yang muncul. Tapi kalau untuk bentuk 3, bentuk 4 ini beda ceritanya. Bentuk 3 dan 4 beda ceritanya. Ya. Oke. Nah, oke, kita lanjut berikutnya kalau tidak ada pertanyaan. Oke. Ya, Pak Guru, kita Pak ya, Guru, siap. kenapa dari 2 dan 4 yang berurut gitu? Karena pertimbangan prioritas berbeda. Gradasi, mengajar gradasi gitu ya? Ya, Kan. karena prioritas yang berbeda. Gitu. Ini secara penggunaan, dari aspek penggunaan, itu bentuk 5 itu paling terakhir kita gunakan. Gitu. Karena kan perintah ya, perintah itu ya, nyuruh-nyuruh itu nggak enak ya, paling akhir aja. Oh, kalau yang 3, kenapa 4 dulu gitu? Kenapa 4 dulu, maksudnya gimana? Sekarang kita belajar prioritasnya bentuk 2 ya. Tadi itu saya menjawab itu dengan asumsi bahwa Bu Ambar paham bahwa di tempat lain urutannya 1, 2, 3 dan 3-nya adalah bentuk 5. Itu maka saya jawabnya begitu. Yeah. Itu tuh. Saya memahami begitu. Kecuali kalau Bu Ambar berpikir yang berbeda gitu ya. Di tempat lain orang kalau belajar itu 1, 2, 5 itu menjadi bentuk 3 gitu. Iya, iya. Nah, itu jawaban saya seperti itu. Iya. Ya, bentuk 5 ini kena bentuk 3 di tempat lain menjadi bentuk 5 di sini karena dipertimbangkan skala prioritasnya. Iya, iya. Paham. Ya. Baik, kasih. Nah, sekarang kita lihat di bentuk 1. Bentuk 1. Bentuk 1 tadi ini abada. Domirnya apa? Abada? Huwa. Artinya dia telah beribadah. Tidak kita mengatakan ya'budu kalau dianya sudah beribadah. Karena ya'budu itu dia sedang akan biasa beribadah. Maksud hati begitu. Maksud hati begitu. Nah, ketika bukan dia, maka beda lagi ceritanya. Nih, orang Indonesia nih yang repot nih. Repot banget gitu. Tapi kan jelas maksudnya. Jelas dan tegas maksudnya. Nah, contohnya apa? Ketika yang sudah beribadah itu kalian, dalam bahasa Arab tidak diungkapkan dengan abada, tidak diungkapkan dengan ya'budu, tidak diungkapkan dengan a'budu, tidak dengan ta'budun, tidak dengan ya'budun. Tetapi kalau yang sudah beribadah itu kalian, diungkapkan dengan apa, Ibu Bapak sekalian? Abattum. Dengan abattum. Coba lihat abattum. Abattum tadi siapa yang beribadah? Kalian. Kalian itu tunggal apa jamak? Jamak. Jamak. Tunggalnya apa? Antum. Anta. Tunggalnya anta. Abattum ada nggak jejak-jejak anta? Ada taknya tuh. Ada. Tuh. Kemudian ada mim di ujungnya. Apa ilmunya mim? Banyak. Jadi itu seperti ya, itu seperti logika di ta'budun juga gitu. Ya, logika di ta'budun. Ta'budun ada taknya, di abatum juga ada taknya. Di ta'budun ada penanda banyaknya, waunun, di abatum juga ada penanda banyaknya, yaitu mim. Karena itu Ibu Bapak sekalian, ini pelajaran-pelajaran bahasa Arab Qur'ani yang sedang kita bahas ini, dihafal juga bagus, nggak dihafal juga nggak apa-apa. Yang penting ngerti. Paham. Yang penting ngerti maksud saya, jangan sampai Ibu Bapak ketika membaca abatum, itu kemudian Ibu Bapak mengatakan, mereka telah ibadah. Jangan sampai begitu.
Atau mengatakan saya akan ibadah, nggak sampai begitu. Paling tidak begitu. Karena apa? Di sini tidak ada jejak-jejak mereka, tidak ada jejak dia di abatum ini. Ya. Yang ada jejak kamu, kemudian kamu kalau banyak menjadi kalian. Ada jejaknya, ada penanda, ada yang ciri-ciri yang bisa kita amati. Oke? Halo? Ini kalau lagi diam nih berarti serius banget ini belajarnya. Lagi serius. Ya. Ya Pak Guru. Tuh, saya bilang lagi nih tapi untuk menghibur ibu bapak sekalian. Ini baru 6. Coba seperti teman-teman kita Prof Ati, Pak Sutari juga mungkin 14 katanya. Belum Pak Guru. Ya, baru 6. Oke. Dan itu pun juga dicicil nih, nama juga orang ekonomi sulit, nggak bisa diborong sekalian, dicicil. Nah, hari ini kita mencicil apa? Huwa, ana, anta, dan hum. Berarti yang belum apa untuk hari ini? Yang belum. Nahnu. Nahnu belum. Nahnu sama anta. Iya, sama anta. Nah, sama anta tidak dibahas lagi. Karena memang yang kita kaji Al-Kafirun, surat yang kita kaji yang muncul ini. Yang muncul itu ya, dhamir yang muncul di dalam surah Al-Kafir. Baik, itu dia Ibu Bapak sekalian, Tanmiyatul Mufradat kita yang pertama dari ungkapan kul ya, ungkapan kul dan dari ungkapan abid. Dari ungkapan kul dan dari ungkapan abid. Nah, kita lanjutkan berikutnya Ibu Bapak sekalian. Tanmiyatul mufradat kita berikutnya adalah dari ungkapan ya ayyuhal kafirun. Apa yang ingin disampaikan lebih lanjut di sini, nah, Ibu Bapak sekalian, ini tentang bentuk jamak dalam bahasa Arab. Pada pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya, penanda jamak yang sudah kita kenal ada berapa? 2 ya. Wah, apa itu penanda jamak yang sudah kita kenal? Maunun sama mim. alif nun. Apa ya? Yang lain apa yang teringat? Penanda jamak yang sudah kita kenali. Ya, nun. Nun. Iya. Kalau ya nun itu baru sekarang itu. Kalau ya nun dia bocorin itu. Yang sudah kita pelajari sebelumnya ada waw nun, ada alif ta, kemudian ada banyak. Tapi banyak itu untuk konteks domir ya, untuk konteks domir. Yang konteks umum adalah ada waw nun dengan alif ta. Ya, ada waw nun dan alif ta. Itu penanda banyak yang sudah kita pelajari. Hari ini ditambah lagi ini. Ditambah lagi ya, kita emang ekonomi sulit jadi nyicil ya. Nyicil sedikit demi sedikit. Apa? Kafirun itu bisa juga bentuk jamaknya adalah kafirin. Kafirun, kafirin. Musyrik bentuk jamaknya Musyrikun. Untuk mukmin jamaknya Mukminun. iya. Muslim jamaknya Muslimun. ya, baik itu. Sebelum Ibu Bapak ada yang berpikir, kapan kita menggunakan kafirun, kapan kita menggunakan kafirin? Apa ada yang mau bertanya begitu? Iya. Nah, saya ingin mengatakan, bahasa Arab Qur'ani tidak usah ditanya begitu, bahasa Arab Qur'ani. Karena apa? Al-Qur'annya sudah jadi. Al-Qur'annya sudah jadi, doanya sudah jadi, cukup kita mengerti bahwa kalau di satu ayat
dia menggunakan kafirun, di ayat lain menggunakan kafirin, bagi kita cukup kita pahami bahwa walaupun itu kafirun, di tempat lain kafirin, kedua-duanya sama-sama merupakan jamak. Tuh. Tapi kalau ibu bapak sekalian penasaran ingin tahu kapan menggunakan kafirun, kapan menggunakan kafirin, sebaiknya ikut Arab reguler. Ikut Arab reguler. Ya, kafir, kafirun, kafirin. Musyrik, musyrikun, musyrik. Nah, nanti kita juga kita tinggal memahami saja. Tinggal kita pahami saja bahwa ini kafirun yang dipakai, ini kafirin yang dipakai, apa makna yang bisa kita pahami ketika teks bahasa Arabnya menggunakan kafirun, dan kapan apa yang bisa kita pahami ketika teks Arabnya menggunakan ungkapan kafirin. Gitu. Bisa dimengerti ya ini Ibu Bapak sekalian? Nah, tinggal nanti memaknainya ya, tinggal memaknainya. Misalnya kalau mukmin apa maknanya? Orang-orang mukmin. Orang yang beriman ya. Ya, bagus. Berarti kalau mukminun maknanya Orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. iya, bagus. Dari mana dipahami ada yangnya? Oh gitu. Ayo, Orang beriman. jangan oh gitu. Dari mana dipahami yangnya? Karena jamak. Apakah yang itu penanda jamak? Memahamkan kita jamak? Jamaknya yang wau nun. Ayo, dari mana ada yangnya? Kalau bahasa Arab Qur'ani jawabannya seperti yang sudah kita pelajari, ini adalah bentuk sifat gitu. Oh, iya, sifat. Lama ya ininya. Iya. Itu kalau bahasa Arab Qur'ani yang penting begitu. Ini sama wau ya. Penyayang ya. Jadi ada makna yang, ya, ada Yang. makna yang. Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut ke bagian berikutnya? Oke, alhamdulillah jelas, mudah-mudahan, dan kita berharap hari ini kita mempelajarinya bisa berkenan diterima di dalam hati dan pikiran ibu bapak sekalian, disimpan dengan rapi sehingga nanti ketika kita membutuhkannya, ibu bapak bisa menggunakannya kembali. Berikutnya, ibu bapak sekalian, kita punya kata abid. Abid, jamaknya bisa abidun. Kalau jamaknya abidun, berarti abid jamaknya bisa juga Abidin. 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 Sama, gitu ya. Bisa abidun sama bisa juga abidin. Apa maknanya abid? Penyembah ya. Ya, Penyembah. bagus. Berarti kalau abidun, Penyembah. penyembah-penyembah. Gitu. Dalam bahasa Indonesia, memang kita punya gaya, kalau untuk menunjuk banyak, kita pakai pengulangan. Jika abidun itu karena dia banyak penyembah-penyembah. Ada nggak cara lain dalam bahasa Indonesia untuk menegaskan bahwa yang dia maksud adalah banyak, selain diulang-ulang tadi? Parah itu. Para. Para. Sehingga abidun bisa juga bermakna para. Saya dapatkan dari bukan hasil belajar tapi tersadar aja. Itu ternyata kalau para itu diambil dari bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawanya poro gitu. Poro sedulur. Poro gitu. Kalau poro itu berarti banyak gitu, banyak gitu. Lagu anak-anak itu kan ada lagu itu. Sing wiring poro abdi. Gimana lagunya Bu Usi? Nggak tahu ya. Pak Guru tahu sih. Iya, anak saya itu nonton itu lagunya anak tuh. Ya, ada para. Jadi abidun seperti tadi. Bisa bahasa Indonesia gayanya adalah dengan mengulang-ulang atau dengan menambahkan kata lain di antaranya kata para. Kalau bahasa Arab kan perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri, tidak mengandalkan tambahan dari yang lain.
Bermodalkan itu coba kita baca dua contoh berikut ini. Contoh pertama penggunaan abid dalam bentuk tunggalnya, abid. Kemudian yang kedua adalah abidun yang merupakan bentuk jamak. Silakan Ibu Bapak sekalian baca contoh baris pertama. Ya, bagus. Kemudian yang kedua. Iya, bagus. Apa ada yang belum terpahami maknanya di sana? Tidak ada ya? Oke. Baik, kalau tidak ada coba saya ingin dengar suara Pak Rudi Hartanto. Apa makna baris yang pertama? Ya, Pak Guru. Silakan Pak. Dan tidak saya penyembah, bukan penyembah kalian. Gitu Pak Guru. Baris pertama. Coba ulang Pak Rudi, diaktifkan mic-nya. Oh ya, dan tidak saya penyembah, bukan penyembah kalian. Gitu Pak Guru. Coba artinya saja coba. Ya, wala dan tidak. Bukan, enggak, Arabnya enggak usah. Jangan sampai diucap. Nanti lambat Oh, ya. artinya. Artinya saja. Dan tidak saya penyembah. Dan tidak saya penyembah. Penyembah. Bukan penyembah kalian. Bukan penyembah kalian. Pak Rudi paham maksud ininya, kalimat bahasa Indonesia ini? Kalau ini enggak. Enggak. Kalau itu berarti Bapak belum paham itu. Paham itu. Jadi Bapak Ya, baru berubah jadi mesin aja kayak begitu, kayak mesin Google Translation. Gitu. Iya. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat ya. Ini ya, kita lihat ya. Dalam bahasa Indonesia, dan itu kata apa? Kata sambung. Wah, Sambung. Pak Rudi dulu ya. Pak Rudi dulu. Ya. Lagi kangen ini dengar suara Pak Oh Rudi. iya. Maaf. Iya, iya. Bisnis sukses properti di Jakarta dan sekitarnya. Ini siapa tahu nanti ada rumah kosong, kayak dapat fasilitas. Apa Pak? Bahasa Indonesia. Dan itu penghubung. kata apa? Kata sambung. Ini menyambung antara apa dan apa? Oh, enggak ada tuh, Pak. Oke. Maka itu artinya kan kita nggak usah pakai gitu. Enggak usah ya. Baik. Coba kemudian ya lihat ya. Ini Ya. kan ada 2 kali kata penyembah ya. Iya. Oke, baik ya. Ini kata penyembah awalannya ada nggak awalannya? Atau ini kata dasar atau saya. Hah? Awalannya penyembah, Oke, bagus ya. Menurut yang sudah kita pelajari, itu makna bentuk berapa? Keempat. Oke, bagus. Apakah dengan demikian Pak Rudi memahami bahwa pada baris pertama ada 2 kata yang merupakan bentuk 4? Oh iya, nggak ada. Nah, gitu tuh. Seringnya begitu tuh. Ilmunya nggak dipakai. Tuh. Ya. Yang merupakan bentuk 4 di situ yang mana? Yang pertama tuh. Abud ya. Berarti yang abid. kedua ganti. Berarti yang kedua ganti. Oh iya. Yang kedua abatum. Yang kalian sembah. Yang kalian sembah. Iya, bagus. Ide ada yangnya dari mana, Pak? Sifat, Pak Guru. Yang mana yang sifat? Abatum. Apakah itu sifat? Abad itu
Bukan ya. Nah, kalau gitu nggak usah gitu. Gitu. Ilmunya begitu Saya aja. lupa Pak Guru. Apa ya abad? Yang dilupa apa? Yang dilupakan? Bentuknya, bentuk keberapa nih abad? Bentuk keberapa yang terlupakan? Yuk kita Abad. mundur kembali ya. Kita mundur kembali. Kita kembali. Oh ya, pertama. Betul Pertama, kata saya Pak. memang. Bahasa Arab itu AA. mudah. Oh, iya. Bahasa Arab AA. itu mudah, tapi lebih mudah lagi lupa gitu. Ini hanya pindah, belum sampai pindah blok nih Pak, baru pindah 2 slide. Ya, oke. Oke, Tapi dia kok B itu mundur. ada sukunnya Pak Guru? Yang mana? Yang tadi Yang mana? ada sukunnya. Ini kan Terus? abada tuh. Yang di bawah abad. Kan ini abada yang di atas AA. Iya, betul. Tapi yang di bawah abad. Makanya tadi buka AA itu. Makanya bilang dong, ngomong dong kalau begitu. Ini sekarang suka kayak begitu deh. Kalau udah berbagi aja baru bilang bingung. Coba lihat ya. Abada gitu. Domirnya apa? Iya. Abada huwa. Iya. Abada domirnya huwa. Apa tandanya? Tandanya dia apa sendiri ya, apa namanya? Lawan dari jamak. Jangan begitu bahasanya. Pakai ilmu yang ada di sini. Pakai ilmu kita. Huwa dibentuk satu tandanya apa? Huwa dibentuk satu. AA. Apa Iya, ada? bagus ya. Huwa dibentuk satu tandanya AA. Abatum domirnya huwa bukan? Oh dia tum. Tum domirnya. Abatum domirnya huwa bukan? Bukan. Lalu domirnya apa? Tum. Kita harus kembali lagi dong menyamakan pemahaman. Ibu-ibu, bapak sekalian, kalau nanti saya mengatakan domir, maka lihatnya ke sini ya. 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 Lihatnya ke sini ya. Oh iya. Ada nggak tum di situ? Ada nggak tum di situ, Pak Rudi? Antum. Ya. Ini Ya. saya inilah ya. Tolong saya ya. Biar jangan biarkan saya sendirian berjuang ini untuk kita semua. Ya. Kalau saya mengatakan domir, ke sini nih. Huwa atau hum atau ana atau nahnu atau anta atau antum. Gitu ya. Ya. Nggak usah bikinin yang baru ya. Nanti kalau bikin yang baru kita konsentrasi kita terpecah lagi kalau bikin yang baru. Domirnya apa? Tum. Yang kita punya itu huwa, hum, antum. ana, nahnu, anta, antum Ya. begitu. Ini masih syukur ya, masih pada slide yang sama, jadi saya agak mudah ya untuk maju mundur. Nah, tapi nanti kalau sudah di file yang beda, itu sering menjadi secara teknis menjadi kendala. Ya agak lama ya bukannya. Ya, itunya. Karena waktu terbatas. Apalagi, oke, kita ulang lagi ya tadi. Tuh. Ya. Domirnya antum. Abatum domirnya apa? Antum. Iya, bagus. Nah, karena apa? Karena domirnya bukan huwa, maka di sini tidak ada AA. Oke, bisa diterima ya? Nah, ya. Oke, kita maju berikutnya. Oke, silakan. Benahi apa yang bisa dibenahi berdasarkan hasil diskusi kita tadi. Yang kedua ini abatum artinya telah kalian sembah. Kalau Bapak mengatakan telah kalian sembah, nah, itu subjeknya mana? Subjeknya itu antum.
Subjek itu bahasa Indonesia, Pak Rudi. Jadi tolong dijawab dengan Subjeknya. bahasa Indonesia. Subjeknya kalian ya. Oke, bagus. Subjek itu dalam bahasa Indonesia ditaruh duluan, disebut duluan, apa disebut belakangan? Di duluan biasanya. Oke, pintar. Berarti abad tuh maknanya kalian telah sembah. pinter. Gampang kan bahasa Arab? Gampang, Pak Guru. Gampang gitu. Telah, ya kenapa kok telah? Ya, iya, kan itu Kalian telah. subjek. Bahasa Indonesia itu yang punya aturan. Kalau bahasa Arab nggak apa-apa. Tumnya itu penandanya di ujung nggak apa-apa. Ya, bahasa Arab begitu, bahasa Arab mah. Tapi kalau bahasa Indonesia itu. Berarti abad tuh maknanya apa? Kalian telah sembah. Nah, coba sekarang dari awal. Bagaimana jadi maknanya? Tidak saya penyembah. Amannya apa nih berarti Pak Guru? Oke, bagus. Apa kalian telah sembah? Gitu. Terasa enak nggak? Saya bukan penyembah. Apa kalian telah sembah? Enak nggak? Enak. Apa kalian telah sembah? Enggak, kurang. Ayo, pakai ilmunya biar enak. Ya. Kita udah belajar beberapa makna ma. Coba dilihat-lihat lagi, Ya. diingat-ingat lagi. Apa makna ma? Ya. Saya bukan penyembah apa yang kalian telah sembah. Iya, kan bisa begitu. Nah, jadi kesimpulannya Ibu Bapak sekalian, kalau terasa tidak enak pemaknaan kita, diduga kuat ada ilmu yang belum kita pertimbangkan. Nah, coba ulangi, Bu Rila Nadia, apa kata saya baru saja? Iya Pak Guru. Apa? Coba ulangi pernyataan saya terakhir tadi. Enggak fokus. Enggak fokus. Ibu lagi mikirin apa, Bu? Lagi mikirin besan datang. Ya Allah. Siapa yang ingat pernyataan saya terakhir tadi, Bapak sekalian? Febri, coba Febri. Jika dirasa tidak jika dirasa tidak pas atau tidak tepat artinya, maka diduga ada ilmu yang kurang kita pertimbangkan. Iya, bagus gitu. Jadi dengan demikian Ibu Bapak sekalian, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita mempertimbangkan, kalau kita menerapkan apa yang kita pelajari di sini, itu akan menghasilkan pemaknaan yang enak. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Pak Rudi boleh memilih salah seorang dari teman-teman yang hadir hari ini untuk melanjutkan dengan kalimat berikut. Pak Febri Yanto. Pak Febri ya. Iya. Febri Yanto Nugroho. Silakan Pak Febri. Silakan Pak. Wala antum abidu nama a'bud. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Oke, bagus. Dari mana dipahami makna menyembah? Menyembah dari abidun. Iya, bagus. Itu bentuk berapa? Abidun bentuk ke berapa ya?
Pakai ini aja Pak, pakai ciri-ciri aja, nggak usah ngandelin hafalan, pakai ciri-ciri aja. Itu akan lebih bagus. Sebentar Pak Guru. Iya, siap. Lebih bagus begitu daripada ngandelin hafalan. Hafalan itu kan ya sekali ingat, sekali enggak, tapi kalau pakai ciri, setiap saat kita bisa memperhatikannya. Oh iya. Untuk keempat. Oke, bagus. Apakah ketika memaknai abidun dengan menyembah, apakah sudah dipertimbangkan bahwa abidun adalah bentuk 4? Bukan Pak Guru, berarti penyembah. Oke, bagus. Itu tunggal apa jamak? Jamak. Iya, jika demikian maka makna yang bisa kita munculkan apa? Kalian ya. Dari mana diduga kalian? Waw nun. Iya, baik. Sekali lagi Ibu Bapak sekalian, waw nun tidak bisa dijadikan landasan untuk memahami kata ganti. Sebab waw nun berfungsi untuk menunjukkan itu banyak. Oke, sekali lagi, kita tidak bisa menyimpulkan kata ganti hanya dengan melihat waw nun. Sebab waw nun itu penanda apa Ibu Bapak sekalian? Banyak. Iya. Kalau waw nun itu menjadi penanda untuk kamu, maka jadinya apa? Ibu Bapak sekalian. Bahasa Indonesia satu ini yang jawab ini. Mereka ya. Kalian. Jadinya kalian. Kalian. Kalau di dalam kata itu ada penanda kamunya, tapi di sini kan nggak ada kamu. Kalau waw nun itu menjadi penanda banyak untuk kata yang dipahami bahwa yang banyak adalah dia, maka bisa berkembang menjadi Kalian. iya. Kalau banyak jadinya apa? Mereka. Jadinya mereka. Di abidun tidak ada ta untuk kamu, tidak ada ya untuk dia, sehingga di sini tidak bisa dipahami kata ganti hanya dengan melihat abidun. Tapi kita pahami bahwa abidun itu bentuk 4 dan itu banyak, itu jamak. Jadi maknanya apa? Bu Usi ingat nggak tadi Bu Usi? Bu Usi? Atau ibu-ibu yang lain, ibu bapak yang lain yang bisa bersuara. Apa jadi maknanya abidun? Para penyembah. Iya, baik. Itu jadi maknanya para penyembah, Pak Febri. Silakan pakai pemahaman tersebut. Apa makna kalimat kedua? Abidun guru saya kurang fokus. Yang ayo pindah semua ke Indosiar ya. Mau pindah ke Indosiar. Biar fokus. Siapa yang udah di Indosiar? Coba pilih satu orang. Ya, mohon maaf Pak Guru. Ya, oke, silakan. Ini sudah ada 2 orang yang pikirannya bercabang. Kurilnya ada dia memikirkan besan, Pak Febrianto memikirkan calon mertua. Pak Freddy silakan. Mungkin. Pak Freddy silakan Pak. Untuk abidun dan tidak kalian. Dan juga kalian abidun para penyembah, tidak abid saya sembah. Apa jadi maknanya Pak? Dan tidak kalian para penyembah
Dan tidak kalian para penyembah dan tidak kalian para penyembah sesuatu yang saya sembah. Oke, baik. Nah, sama saja diskusi kita dengan sebelumnya. Dan dalam bahasa Indonesia kata apa, Pak? Ya, Pak. Ya, Pak Guru. Dan dalam bahasa Indonesia kata apa? Dan dalam bahasa Indonesia dan. Ya, kata apa namanya? Sambung. Ini menyambung antara apa dengan apa? Tidak ada. Oke, kalau gitu ditunda aja bahasa Indonesianya. Arabnya ya biarin begitu, Arabnya. Tuh. Uwa dalam bahasa Arab itu enggak semuanya kata sambung. Gitu. Jadi biarkan aja. Berikut. Kalau Bapak mengatakan tidak kalian para penyembah, itu subjeknya apa? Kalian. Dalam bahasa Indonesia, subjek itu ditaruh duluan apa belakangan? Duluan. Kalau begitu bagaimana bahasa Indonesia? Tidak kalian apa kalian tidak? Kalian tidak. Oke, bagus. Nah, coba kita lihat berikutnya. Apakah bahasa Indonesia itu biasa mengatakan tidak para penyembah? Tidak. Orang Indonesia biasa mengatakan apa? Bukan. Nah, begitu caranya. Coba sekarang pakai itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana jadinya? Kalian bukan para penyembah sesuatu yang saya sembah. Oke, bagus. Bagaimana rasanya mempertimbangkan ilmu dengan tidak mempertimbangkan ilmu? Enakan mana? Akan mempertimbangkan hati. Iya, baik. Ya, Ibu Bapak sekalian, ada yang ingin ditanyakan dari dua contoh tersebut? Oke, kelihatannya bisa dinikmati, bisa dipahami. Kita lanjutkan berikutnya. Oke, kita baca sama-sama. Wa ana minal muslimin wa ana minal mu'minin. Al-muslimin sama saja dengan al-muslimun. Ya. Al-mu'minin sama saja dengan al-mu'minun. Itu ya. Min masih ingat Min? Dari. Ini maksudnya apa? Dari ini. Apakah seperti ketika kita berkata ya, saya dari desa, apa ketika kita mengatakan saya dari RT sebelah? Saya dari RT sebelah. Saya dari desa. Terus Mana ini? Min ini kan maknanya dari. Apakah dari yang dipahami dari min di sini sama dengan dari pada kalimat pertama, saya dari desa, atau dari dalam pengertian dari RT sebelah? Dari desa. Dari desa maksudnya apa? Saya bagian dari orang desa. Enggak, kalau dari desa itu harusnya asalnya kalau begitu. Asal. Saya pulang dari desa maksudnya. Iya, itu asal kalau begitu. Kalau saya dari kelompok sebelah, gitu aja lah contohnya ya, jangan pakai dari DRT sebelah. RT takut ada kesan itu ya. Saya dari desa. Saya dari desa, kemudian yang kedua saya dari kelompok sebelah. Kelompok. Oh, kelompok. Min yang ada dalam ini, dalam ungkapan ana minal muslimin wa ana minal mu'minin, ini seperti dari pada kalimat pertama atau dari pada kalimat yang kedua? Yang kedua, Pak Guru. Kalau dari kalimat pertama maknanya apa? Asal. Asal. Nah, kalau dari pada kalimat kedua maknanya apa?
Bagian dari. Bagian. Nah, dengan demikian, wa ana minal muslimin bisa dimaknai dengan Dan saya dari Saya bagian dari Saya dari orang Muslim. Para Muslim. ya saya bagian Dari dari orang-orang Muslim. dari Selamat. orang Muslim. Saya bagian dari orang-orang Muslim. Ya, baik. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa satu kata bisa memiliki beberapa makna, ya, yang perlu, yang bisa kita lihat dari konteks penggunaannya. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan Ibu Bapak sekalian dari pelajaran-pelajaran kita yang tadi sudah kita bahas? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, maka untuk hari ini pelajaran kita cukup sampai di situ. Nanti kita lanjutkan lagi dengan pelajaran-pelajaran kita yang lain. Insya Allah pada hari Senin kita akan lanjutkan dengan Tanmiyatul Mufradat yang tersisa. Demikian Ibu Bapak sekalian, kajian kita pada siang hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk dunia maupun untuk akhirat kita. Untuk itu mari kita syukuri apa yang Allah berikan kesempatan, kesehatan untuk belajar hari ini. Kita syukuri secara hati dan secara ucapan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih karena partisipasi aktif Ibu Bapak sekalian dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sampai bertemu lagi, mudah-mudahan Ibu Bapak masih sabar, masih istiqomah, perjalanan kita masih panjang. Perjuangan kita masih terasa berat, masih terasa berat, masih terasa ini makna bentuk. Kasih Pak Guru. Ya, baik, terima kasih Bapak Bapak sekalian. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.